tengah maraknya gempuran hiburan dunia modern ala kota metropolitan, kehadiran pasar malam yang semakin langka tetap diminati. Aneka permainan dan kios-kios yang menjajakan barang selalu saja disambangi peminat, termasuk atraksi motor yang mempertaruhkan nyawa, atraksi Tong Setan. Kawasan Gambir, Jakarta Pusat menjadi tempat sejarah awal penyelenggaraan pasar malam di Indonesia. Pasar malam yang digelar pemerintah Belanda tahun 1898 ini dibangun untuk memperingati penobatan Ratu Wilhelmina sebagai pemegang kekuasaan di Belanda. Pasar malam Gambir menjadi ajang hiburan rakyat yang disukai. Berbagai wahana permainan seperti kora-kora, biang lala, sampai atraksi motor sudah ada sejak dulu. Pasar malam bahkan mencapai puncak kejayaannya di tahun 60-an dan menyebar hingga ke Pulau Sumatera. Saya kira kalau kita belajar dari sejarah pasar malam di Medan atau dulu namanya Tanah Deli, itu dimulai dengan adanya perkebunan. Jadi perkebunan dulu ada gajian kebun, ya, disitulah ada pasar malam yang menampilkan sisi hiburan dan juga belanja untuk kepentingan kuli-kuli perkebunan dari Jawa. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi bahwa orang-orang Jawa ini tak bisa lagi kembali ke Jawa karena banyak habis uangnya untuk hiburan-hiburan di pasar malam itu. Wahana yang selalu menarik perhatian pengunjung pasar malam adalah atraksi Tong Setan atau roda-roda gila. Tong Setan dalam bahasa Inggris disebut Wall of Death karena memang sangat berbahaya. Tong Setan umumnya berbentuk tabung silinder dari kayu yang berdiameter 6-10 meter. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali menciptakan permainan berbahaya di Tong Setan. Namun di Amerika Serikat, Tong Setan sudah dipertunjukkan sejak tahun 1900. Bermula dari balapan motor di lintasan berupa papan yang disebut Motordrome di Taman Hiburan Coney Island, New York. Pada tahun 1915, velodrome pertama dengan dinding vertikal muncul untuk pertama kalinya. Disebut Wall of Death alias Tong Setan. Hazel Watkins termasuk salah satu pengendara motor wanita pertama yang beraksi di dalam Tong Setan, yang menjadi daya tarik pasar malam kala itu. Yang unik, yang tak biasa itu akan menarik orang. Apalagi dalam konsep bisnis, dunia iklan kan wanita selalu dinomorsatukan. Itu wajar saja. Nah, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Itulah yang kita maksud dengan bagaimana kita mengemas pasar malam ini menjadi hiburan yang menjadi alternatif lain dari masyarakat. Apalagi dengan berganti Tong Setan jadi wanita atau yang lain-lainnya lah dikemas dengan bagus, itu menarik. Melati dan Melinda termasuk perempuan bernyali yang mencari rezeki dengan beratraksi dalam Tong Setan. Awalnya mereka merasa takut, tapi setelah rutin berlatih, Melati dan Melinda mulai terbiasa. Hiruk-pikuk penonton yang bercampur dengan deru suara motor seakan menjadi nyanyian merdu di telinga. Bagaimanapun, semakin banyak penonton yang datang ke pasar malam, maka akan semakin banyak pula uang yang masuk pada pengelola. Bekerja di pasar malam sebagai pengendara motor dalam Tong Setan tak pernah terbayangkan sebelumnya dalam benak Melati. Bayaran 6 juta sebulan cukup menjadi daya tarik baginya untuk memacu gas motor meski penuh resiko. Sulit, cuman mau macam mana lagi namanya. Kita kan bekerja kan, tapi kan bisa pulang gitu. Seminggu sekali pulang. Kalau main jauh baru nggak bisa pulang kan, cuma bisa ngirim uang buat keluarga. Hal yang sama juga dirasakan Melinda. Ia dan suaminya adalah bagian dari rombongan penghibur di pasar malam. Dengan anak yang masih berusia 1 tahun, Melinda tak masalah menjalani kehidupan yang berpindah-pindah.
nggak mau memang kayak gini cari makannya, ya tetap kami jalani. Suami pun mau ikut, udah. Kalau repot sih enggak. Itu memang udah jadi kewajiban kita untuk mengurus anak gitu. Iya, nanti waktunya kerja ini anak ini dititip sama orang gitu, kami bayar. Melati dan Melinda tergolong baru dalam menggeluti dunia pasar malam. Ketertarikan keduanya bermula dengan kedatangan rombongan pasar malam di kampung mereka. Atraksi tong setan membuat mereka terpukau dan akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung. Dulu orang ini sempat main di beranan kan, di kampung saya. Terus saya lihat, kok bisa gitu orang itu kan, bisa cewek. Gak lama diajak sama ini kan bos, sama Carmila Purba. Diajak, saya mau. Nggak takut untuk main tong setan? Pertamanya takut kan, kayak mana lagi namanya, pengen coba aja, coba kan, berani kan gitu bisa. Setiap sore sebelum pertunjukan dimulai, para pemain tong setan sudah di lokasi. Melati lalu mencoba motor yang akan dikemudikannya nanti. Tak ada rasa takut. Melati wanita bernyali. Meski kelihatannya mudah, tak sembarang orang bisa diterima bekerja menjadi pemain tong setan. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nyali lah bang, kayak gitu kan. Terus harus, kalau cewek harus pandai pakai kopling lah, biar nggak lebih enak ganjarnya kan. Terus kalau ragu nggak usah, gitu aja. Tapi kalau ingin nggak apa-apa, ingin atau bisa lain tuh bang. Kalau ingin masih bisa ya kan. Suasana pasar malam di kota Binjai mulai ramai pengunjung. Para pemain tong setan sudah siap untuk menunjukkan aksinya, termasuk Melati dan Melinda. Pengelola pasar malam terus berusaha menjajakan tiket seharga Rp10.000 pada para pengunjung. Sajian atraksi tong setan pasar malam Alex memang menjadi menu utama yang sayang untuk dilewatkan. Di antara 10 pemain tong setan yang tampil, Carmila adalah yang utama. Ia menjadi pionir pemain tong setan wanita di pasar malam Alex. Carmila yang mantan pengamen jalanan ini menjadi idola dan viral di media sosial. Banyak wanita lain yang tertarik ikut bermain tong setan karena Carmila. Carmila kini memegang jabatan sebagai kapten yang bertugas memimpin kelompok pemain wanita dan rekrutmen anggota baru. Jaraknya kadang kan kalau cewek ini mainnya jaraknya nggak nentu kan, kadang ada yang gini-gini, mainnya salah-salah gitu ya, ngatur gitu aja. Ngasih arahannya gimana? Ya ngasih arahannya ya, kita kan di dalam posisinya ribut, nggak mungkin kedengaran kalau suara ngomong ya, pakai kode tangan aja. Dahulu pemain tong setan dianggap sakti dan memiliki kemampuan tertentu, hingga bisa melakukan atraksi di luar nalar manusia. Padahal ada ilmu pengetahuan di situ yang bisa dijelaskan melalui logika. Semakin tinggi kecepatan motor, semakin tinggi daya gesek dihasilkan, yang akan membuat pemain membumbung semakin tinggi. Penonton sepertinya tersihir dengan atraksi yang ditampilkan para pemain tong setan. Sebagian bahkan memberikan uang atau menyawer sebagai wujud apresiasi. Pemain wanita seperti Melati dan Melinda bergantian memperlihatkan keterampilannya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Atraksi pun selesai. Uang saweran dikumpulkan dan dijadikan sebagai bonus. Gantung pengunjung sih, cuman kalau ramenya banyaknya kadang dapat 200 satu orang gitu. Cuman kalau sepi ya kadang nggak dapat saweran gitu. Jatuh
dan terluka karena kecelakaan adalah resiko yang harus mereka terima. Sampai keberadaan pasar malam sudah tidak diperlukan lagi.